Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanah Nifa dengan NIM 222050096 dari kelompok 6 kelas MPIC. Di sini saya akan menceritakan tentang peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok adalah kejadian penculikan Soekarno dan Muhammad Hatta yang terjadi pada 16 Agustus 1945 dini hari sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat atau sehari sebelum kemerdekaan. Pada tanggal 15 Agustus 1945, para pemuda pun mengadakan rapat di rumah Jalan Pegangsaan nomor 56 Jakarta untuk merumuskan pelaksanaan kemerdekaan yang dipimpin oleh Chairul Saleh. Pada waktu itu, Soekarno dan Muhammad Hatta, tokoh-tokoh, menginginkan agar proklamasi dilakukan melalui PPKI. Sementara golongan muda menginginkan agar proklamasi dilakukan secepatnya tanpa melalui PPKI yang dianggap sebagai badan buatan Jepang. Soekarno menolak rancangan para pemuda ini. Ia tetap ingin proklamasi tetap dilakukan lewat PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Para golongan muda merasa kecewa atas jawaban dari Soekarno. Mereka lalu menculik Soekarno dan Hatta pada tanggal 16 Agustus 1945 ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang. Siasat menculik Soekarno dan Hatta bukan tanpa alasan. Salah satu orang yang berperan penting dalam penculikan tersebut adalah Soedarto Singgih, seorang anggota PETA atau pembelah tanah air. Di Rengas Dengklok, Soekarno menyatakan dia bersedia menggelar proklamasi setelah dikembalikannya ke Jakarta. Dari putusan itu, Ahmad Soebarjo selaku tokoh penengah antara golongan tua dan golongan muda diutus menjemput Soekarno, Hatta, dan Ibu Fatimah dan Guntur Soekarno Putra dari Rengas Dengklok. Perkenalkan, nama saya Ananda Ibn Mukaroma dengan NIM 222051116. Di sini saya akan menjelaskan tentang aktivitas di Rengas Dengklok tanggal 16 Agustus 1945. Peristiwa ini diawali atas penyerahan Jepang kepada Suku pada tanggal 14 Agustus 1945. Keadaan Jakarta seakan kota tak bertuan. Jepang dalam posisi gamang, sementara Republik belum berdiri. Terjadi perdebatan pendapat antara golongan tua dan muda mengenai pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Tanggal 15 Agustus 1945, kira-kira pukul 10, para pemuda mendatangi rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Wikana mengancam Soekarno, jika Bung tidak mengeluarkan pengumuman pada malam ini juga, akan berakibat terjadinya suatu pertumpahan darah pembunuhan besar-besaran esok hari. Hatta yang hadir pada pertemuan ini turut bicara. Jepang adalah masa silam. Kita sekarang harus menghadapi Belanda yang akan berusaha kembali menjadi tuan di negara kita ini. Jika saudara tidak setuju dengan apa yang telah saya katakan dan mengira bahwa saudara telah siap dan sanggup untuk memproklamasikan kemerdekaan, mengapa saudara tidak memproklamasikan itu sendiri? Mengapa meminta Soekarno untuk melakukan hal itu? Tanya. Perdebatan berlangsung alot dan buntu. Akhirnya, Soekarno tidak bisa memutuskan sendiri dan melakukan perundingan dengan tokoh lain seperti Muhammad Hatta, Tubajo, Iwakusma Samotri, Bejo Pranoto, dan Sudir. Tidak lama kemudian, Hatta menyampaikan keputusan bahwa mereka menolak usulan pemuda dengan alasan perlunya perhitungan lebih cermat dan akan timbul banyak korban jiwa dan harta. Perkenalkan, nama saya Fitrina Hidayah dengan NIM 222050098. Di sini saya akan menjelaskan tentang persiapan sebelum proklamasi kemerdekaan. Sebelum proklamasi kemerdekaan, ada beberapa peristiwa besar yang terekam. Berikut 3 peristiwa besar yang terjadi sebelum proklamasi kemerdekaan. 1. Pembubaran BPUPKI. BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Resmi dibentuk Jepang pada 29 April 1945. BPUPKI sengaja dibentuk untuk menyusun dan menyelidiki semua hal tentang rencana persiapan kemerdekaan Indonesia, mulai dari segi politik, tata pemerintahan, dan ekonomi. BPUPKI dibubarkan pada 7 Agustus 1945 dan hadirlah Dr. Su Junbi Inkai atau PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pada 9 Agustus 1945, pada garis besarnya BPUPKI melaksanakan 2 kali sidang, yaitu sidang pertama berlangsung tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945.
Pembicaraan dipusatkan pada perumusan dasar dan falsafah bagi negara Indonesia merdeka. Dalam sidang tersebut tampil 2 orang tokoh yang berpidato menyampaikan konsepnya. Menurut Insinyur Soekarno, 5 asas yang disampaikan itu atas usul seorang teman ahli bahasa dinamakan Pancasila. Sidang kedua berlangsung pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Pada persidangan yang kedua ini, pembicaraan dipusatkan pada soal Undang-Undang Dasar. Perkenalkan, nama saya Delina Nadia Anggraini dengan NIM 222-05085 akan menjelaskan tentang persiapan sebelum proklamasi kemerdekaan. Pembentukan PPKI selanjutnya pada tanggal 17 Agustus 1945 BPU PKI dibubarkan. Sebagai gantinya dibentuknya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Sebagai ketua diangkat Ir Soekarno dan Mohatta sebagai wakil ketua. Jumlah anggotanya semula 20 orang, kemudian ditambah 7 orang atas kehendak orang-orang Indonesia dan tanpa seizin Jepang. Dengan demikian, PPKI itu bukan murni buatan Jepang. Sebelum PPKI dapat bersidang, Ir Soekarno dan Mohatta dan Rajiman Wedio Diningrat dipanggil Marsikal Terauchi ke Dalat, kira-kira 300 km sebelah utara Saigon. Tanggal 19 Agustus 1945, ketika tokoh itu berangkat dari Indonesia menuju Dalat. Terauchi menyatakan setuju dengan pembentukan PPKI dan sekaligus menyerahkan kemerdekaan Indonesia itu kapan dan dilaksanakan. Tanggal 18 Agustus 1945, ketiganya datang kembali ke Indonesia. Mereka langsung ditemui para pemuda dan mendesak Bung Karno dan Bung Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Karena pada waktu itu pemuda sudah mendengar bahwa Jepang sudah menyerah, tetapi Bung Karno dan Bung Hatta belum memenuhi tuntutan golongan pemuda. Perkenalkan, nama saya Hayatul Muafiqah dengan NIM 222-05102 yang akan menjelaskan tentang sejarah perjuangan proklamasi Indonesia. Sejarah singkat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sejarah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia bisa dikatakan cukup panjang. Pada saat itu, sebelum Soekarno membacakan teks proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945, banyak sekali peristiwa yang terjadi yang melatar belakangi terjadinya pembacaan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Salah satu peristiwa tersebut adalah dijatuhkannya bom di kota Hiroshima di tanggal 6 Agustus 1945 dan tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Penyebaran teks proklamasi setelah peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia terjadi suatu kendala atau masalah utama, yaitu menyampaikan penyebaran berita atau informasi kemerdekaan Indonesia ke seluruh wilayah Indonesia dan dunia. Pada tahun 1945, alat komunikasi masih sangat terbatas dan belum memadai. Bukan hanya itu, Jepang juga melarang Indonesia untuk menyebarkan berita proklamasi ke seluruh wilayah Indonesia. Larangan tersebut menjadi salah satu faktor yang menyebabkan berita proklamasi terlambat sampai ke beberapa daerah, khususnya daerah di luar Jawa. Untuk opsi ini kita akan membahas yang terakhir, yaitu penyebaran berita proklamasi kemerdekaan penuh dengan perjuangan. Salah satu orang yang berjasa dalam penyebaran berita proklamasi kemerdekaan yaitu Yusuf Rono Dipuro. Ia membuat pemancar radio baru setelah kantor berita Domai disegel dan karyawannya dilarang masuk. Perjuangan penyebaran berita proklamasi juga dilakukan lewat media pers dan surat selebaran. Hampir seluruh harian di Jawa yang terbit pada tanggal 20 Agustus 1945 memuat berita proklamasi kemerdekaan dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Selain menyebarkan berita proklamasi melalui media massa dan pemancar radio, berita proklamasi juga disebarkan secara langsung oleh para utusan daerah yang menghadiri sidang PPKI pada 18 Agustus 1945. Para utusan tersebut antara lain Tuku Muhammad Hasan dari Aceh, Samratulangi dari Sulawesi, Ketut Puja dari Sunda Kecil atau Bali, dan Ahmad Hamidan dari Kalimantan.